Selamat datang di modul 3 Praktikum DSD. Perkenalkan, saya Michael Haditya dari Tekom Angkatan 20. Di sini sebagai asisten untuk menyampaikan materi tentang modul 3, yaitu Carnot Map atau Key Map. Nah, apa sih Key Map itu? Key Map itu merupakan cara atau metode penyederhanaan fungsi logika dengan menghubungkan input dan output dari rangkaian tersebut. Hasil penyederhanaan dapat berupa SOP, yaitu sum of product atau POS, product of sum. Nah, bedanya apa? Kalau sum of product itu berarti kita kaliin dulu, baru kita tambahin. Misalnya, A dikali B tambah C, seperti itu, kali D. Dan kalau misalnya product of sums, itu berarti kita balik. Kita tambahin dulu A plus B, baru kita kaliin C plus D. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya di key map, itu kita bisa bikin misalnya 2 variabel, maka kita harus bikin kotak 2 kali 2. Sedangkan kalau 3 variabel, berarti kita perlu bikin kotaknya lebih besar. Seperti ini, yaitu 2 kali 3. 2 pangkat 3, yaitu 8 kotak. Kalau misalnya 4 variabel, berarti kita bikin yang lebih besar lagi, yaitu 2 pangkat 4. Yes, seperti ini, oke. Nah, kalau misalnya dalam 2 variabel, berarti ini X, ini Y. Kalau 3 variabel, berarti kita bisa pakai seperti ini, X untuk 2 ini, lalu Y untuk 2 ini, dan Z untuk kolom yang bawah. Sedangkan kalau 4 variabel, kita tentu butuh lebih banyak lagi variabel, berarti kita kasih W untuk 2 ini, X untuk sini, lalu Y untuk 2 ini, dan terakhir Z untuk 2 ini. Pengaturan ini sebenarnya bebas, yang penting selang-seling. Karena kalau misalnya kita samain misalnya Y-nya di sini, maka kita tidak akan mendapatkan penyederhanaannya. Nah, pada praktikum kali ini kita akan menggunakan penyederhanaan SOP atau Sum of Products. Maka pada key map kita beri tanda 1 jika fungsi tersebut dipanggil. Sedangkan kalau misalnya POS atau Product of Sums, kita biasa beri tanda 0 pada variabel yang dipanggil. Nah, kalau misalnya kita juga ada kondisi ketiga, yaitu kondisi don't care. Nah, ketika kita bertemu dengan variabel yang punya kondisi don't care, kita beri tanda X. X ini dapat bertindak sebagai 0 atau sebagai 1. Tergantung dari jika kita menggunakan 0, apakah nanti penyederhanaannya lebih sederhana atau tidak, atau kita gunain 1. Kalau misalnya tidak menyederhanakan, maka kita anggap dia tidak ada gitu. Misalnya kita pakai SOP, kalau misalnya dia tidak menyederhanakan, berarti kita anggap dia 0. Sedangkan kalau dia menyederhanakan fungsi tersebut, maka kita kasih angka 1. Oke, contoh kasus ya. Misalnya kita pakai yang 2 kali 2 variabel ini. Kita punya X dan
don't care di sini. Baik. Untuk menyederhanakan fungsi ini, kita tentu bisa tinggal kasih kotak aja. Bikin kotak 2 pangkat n terbesar. Yang bisa kita bikin. Dan terbesar ini artinya dia harus bersentuhan dengan kotak lain. Jika tidak bersentuhan, ya maka jangan kita satuin. Nah, kalau misalnya di dua variabel ini, kita bisa lihat angka 1 ini bersentuhan. Dan besarnya 2 pangkat n, yaitu 2 pangkat 1 n-nya. Maka kita bisa kotakin dia seperti ini. Nah, bagaimana dengan don't care ini? Seperti yang tadi disampaikan di awal. Pertama-tama kita kotakkan terlebih dahulu. Kita kasih warna biar gampang. Ini yang penyederhanaan dengan 1 doang. Sedangkan yang ini punya don't care di dalamnya. Nah, kalau misalnya kita tulis fungsinya, maka fungsinya adalah X. Karena di sini hanya mencakup kolom X. Sedangkan di kolom Y, dia punya 2 kondisi. Jadi kita tidak mencantumkan Y di dalamnya. Sedangkan untuk yang ada variabel don't care-nya, dia ada Y-nya doang justru. X-nya tidak masuk karena X-nya di 2 zona. Itu di zona true dan zona false dari X. Maka kalau misalnya kita tambahin X, nanti fungsinya jadi lebih panjang. Maksudku don't care ya. Nah, makanya kita tidak menggunakan don't care-nya. Kita anggap dia sebagai 0. Kalau kita anggap dia sebagai 0, maka fungsi paling sederhananya adalah X dalam kasus ini. Untuk variabel yang lebih tinggi, misalnya 3 dan 4, kotaknya saling berhubungan. Misalnya yang 3 ini ya, dia membentuk seperti ring. Kalau misalnya kita punya selembar kertas, lalu kita gulung dia, nah itu dia akan saling ketemu ujung-ujungnya. Misalkan yang 4 variabel. Kalau misalnya 4 variabel, berarti yang bawah ini akan ketemu dengan yang atas. Jadi kita bisa kotakin seperti ini. Kita pakai warna yang beda aja. Kita bisa kotakin seperti ini. Dan khusus 4 variabel, dia juga ke samping. Maka kita bisa kotakin seperti ini juga. Atau bahkan sudutnya. Sesama sudut saling bertemu. Kalau kita analogikan, ini kertas di elastis gitu, dijadikan donat. Ini untuk 3 variabel. Dan untuk 4 variabel, kita jadiin donat lagi. Jadi yang atas ini akan ketemu yang bawah. Jadi dia bentuknya torus. Seperti donat begitu. Saling ketemu. Oke, kita langsung ke contoh kasus saja. Misalnya kita punya fungsi yang lebih besar sekarang. Yaitu W, X aksen, plus X aksen YZ, plus Z. Nah, kalau misalnya seperti ini kita langsung rangkai, maka kita akan mendapatkan rangkaian seperti ini. Bisa dilihat sini, yang pertama ini adalah yang bawah ini X aksen Y, terus di-N-in lagi sama W. Ini di-N-in lagi sama Z, sorry. Ini X aksen Y, Z dari sini. Sedangkan yang ini itu W, sorry, yang pakai ini ya. W, X aksen, terus kita N-in sama Z. Kita OR, sorry. OR W X aksen sama OR lagi sama yang tadi ini yang di bawah. X aksen Y Z. Nah, seperti ini kan kita bisa melihat kalau ini rumit sekali ya. Kita perlu banyak sekali kabel dan kita perlu menyederhanakannya tentunya. Kalau misalnya kita sederhanakan, maka kita akan
mendapatkan fungsi yang lebih gampang. Ayo kita coba. WX aksen berarti ada di kolom W, berarti di sini, dan di luar X, berarti di sini. Kita kasih angka 1. Terus habis itu ada X aksen YZ. X aksen berarti di sini. Y berarti kita kecilin, X kecoret, sini. Dan Z, berarti yang bawah, sini. Karena ini dari 1, kita tambahin 1 aja yang sini. Terus yang terakhir adalah Z. Z, berarti semuanya yang ada di sini. Kita kasih 1. Nah, kalau misalnya kita sederhanakan pakai keymap, ingat, aturannya adalah 2 pangkat N terbesar. Yang pertama ini tentunya. Ini kotak 2 pangkat 2 ya, berarti 4. Kalau kita lihat lagi, ada lagi. Yaitu di sini. Ini pangkat 2 kali 3, 8. Maka fungsi akhirnya kita dapatkan W X aksen dari yang hijau ditambah Z dari yang kuning. Maka ini adalah bentuk paling sederhana. Kalau misalnya kita rakai di rangkaian tadi, untuk menyederhanakannya kita cukup memutuskan yang X aksen Y Z. Kalau kalian lihat di sini, ini yang X aksen Y Z. X aksen dikali Y, terus habis itu dikalikan lagi dengan Z. Maka kita cabut yang ini. Hilang. Nah, setelah kita mendapatkan ini, dari W sama X, berarti W, dan not X, berarti ini. Langsung kita N-kan saja mereka dengan Z. Di OR-kan dengan Z. Nah, maka kita mendapatkan fungsi yang setara dengan fungsi sebelumnya. Dan di sini kabelnya jadi makin dikit. Ini kita nggak perlu semua yang di bawah ini, kita hanya perlu yang di atas saja. Kalau misalnya kita start simulation, truth table-nya juga akan sama. Ingat kalau W X aksen plus Z, maka hanya cukup W atau Z saja yang nyala. Kalau misalnya kita nyalain X-nya, berarti dia akan mati, karena W X aksen menghasilkan 0 dan Z-nya aja 0. Kalau misalnya kita nyalain Z-nya, dia akan menyala. Kalau kalian ingat rumusnya tadi, jika Z-nya menyala dan yang lainnya mati, dia akan tetap menyala. Berbeda dengan W sama X. Oke, sekian dari penjelasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba.